Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Super ayat minggu ini Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Happy Sunday. God bless you. Malam minggu super ayat diambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kakak sekolah minggu super ayat minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ini deh. Shalom, super ayat Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Kakak sekolah minggu ayat paling ini diambil dari Matius 25 Matius 25 ayat 13. ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu sebab kamu tidak tahu tidak tahu akan hari akan hari maupun maupun akan saatnya. akan saatnya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Super ayat hari ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Terima kasih. Dadah. Shalom semuanya. Super ayat minggu ini dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Bye. Shalom, super ayat Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Salam super ayat Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Salam semuanya, super ayat Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Terima kasih. Shalom, super ayat terambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Shalom kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman. Super ayat minggu ini tertulis di Matius 25 ayat 13. Sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu
25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Dengan semuanya. Super ayat Ada diambil dari yang dari Matius 25 25 ayat 13. ayat 13. Karena itu Karena itu berjaga-jagalah, jaga-jagalah, sebab kamu sebab kamu tidak tahu tidak tahu akan hari kan hari maupun maupun akan saatnya. ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Ini super ayat hafalan Clara terambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kakak sekolah minggu hari ini nama hafalan diambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabar adik-adik di rumah? Kiranya selalu sukacita dalam aktivitas kita semua ya. Tahu nggak nih adik-adik dan Kak Mega, hari ini tuh hari paling yang aku tunggu-tunggu. Iya Kak Gebi. Wah, kalau itu sih pasti senang dong Kak. Karena Lihat nih, senyum sukacitaku kan. iya bagus banget. Kak adik-adik di rumah juga senyum buat Tuhan. Mantap. Pastinya harus senyum ya Kak setiap hari, karena Tuhan Yesus selalu memberikan anugerah yang terbaik bagi kita. Buat adik-adik di rumah, Kakak undang untuk kita bangkit berdiri yuk. Karena Tuhan Yesus telah memberkati kita mau memuji nama Tuhan dengan nyanyian dari Terbit Matahari. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dari terbit matahari, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang di rumah, Yesus memanggil kita untuk beribadah kepada Dia. Tuhan Yesus memimpin dan menuntun kita ke jalan yang benar, sebab Dia yang menyucikan, menguduskan semua dosa-dosa kita. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, kita panggil namanya, kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita saat ini. Ayo kita bernyanyi dari Yesus ku panggil. Dalam sikap doa, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah melindungi kami, telah melindungi keluarga kami dari tidur kami semalam, sehingga kami bisa bangun di pagi hari yang cerah ini, dan kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan ini dapat menjadi kesenangan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak, kita semangatin adik-adik di rumah lagi yuk. Ayo. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Wah, belum semuanya nih Kak berdiri. Iya, ya. Kita ulang lagi. Lebih semangat ya adik-adik. Sekolah minggu. Yes, yes, yes. Wah, keren-keren. Adik-adik, supaya ibadah kita makin seru, Kakak undang untuk kita bangkit berdiri yuk. Yang belum berdiri, kita akan mengangkat pujian dengan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dihantarkan, putar ke belakang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari,
kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dihentakan ke belakang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Hore, adik-adik di rumah, sungguh luar biasa. Ayo kita bersukacita memuji Tuhan dengan pujian, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, Sekali lagi kita nyanyikan. oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Silakan duduk adik-adik. Kalian hebat luar biasa.
Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mempersembahkan dengan penuh ucapan syukur. Kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati dengan melimpah. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, alat tulisnya ya. Ayo duduk dengan manis yuk. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar iman kita bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita nyanyikan lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom adik-adik. Apa kabar nih hari ini? Sudah lama ya tidak berjumpa dengan Kak Angga dan sudah lama juga kamu adik-adik semuanya tidak melihat Kak Angga ya. Nah, hari ini Kak Angga datang kembali lagi nih, ingin menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Penasaran kan ceritanya hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya,
kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon agar Engkau tolong kami setiap anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini berada, bahkan di rumah masing-masing saat ini berada ya Tuhan, berkati sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati dan boleh merasakan sukacita dan boleh lebih mengenal lagi siapa Yesus dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kangga akan memulai firman Tuhan hari ini. Nah, boleh semuanya ayo buka Alkitabnya yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Udah ketemu belum? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Angga masuk dalam penjelasan firman Tuhan ini, Kak Angga mau nanya dulu nih, adik-adik pernah nggak tersesat di sebuah tempat, mau di kota, di hutan, atau dimanapun? Pernah tidak? Ayo jawab. Ada yang pernah belum? Angkat tangan yang udah pernah tersesat. Ya, terima kasih buat jawabannya ya adik-adik ya. Nah, pengalaman tersesat di satu tempat sangat tidak mengenakan, betul tidak? Betul ya, pasti tidak mengenakan. Nah, apalagi kalau kita tersesat di satu tempat yang sangat tidak kita kenal. Atau bahkan lebih buruk lagi, kalau kita tersesat di negara lain. Waduh, ini bisa-bisa ribet banget kalau tersesat di negara lain, ya. Di sekeliling kita orang-orangnya tidak kita kenal, bahasanya juga kita tidak kenal. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Perasaan kita pun jadi panik, kita takut, kita bingung, mau nanya ke orang itu kita tidak tahu bahasanya, kan begitu ya. Jadi otomatis kita bingung. Itu kalau di negara, ya toh. Tapi seandainya nih, kalau kita tersesat di hutan, waduh, ya tersesat di hutan yang gelap, gak ada lampu adik-adik, serem. Nah, pasti kita takut dong. Ada yang takut binatang buas, ada yang mungkin takut harimau, singa, dan lain-lain segala macam kan, ular. Bahkan karena gelapnya takut hantu. Waduh, ini jadi susah nih. Nah, anak Tuhan gak boleh takut hantu ya, gak boleh takut setan ya, harus berani karena kita lebih hebat dari setan. Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Amin ya. Nah, adik-adik, biasanya orang juga kalau tersesat di hutan pasti bingung, mau nanya sama siapa nggak tahu. Udah gelap, nggak ada orang, tersesat pula, bingung jalannya yang mana, ya kan adik-adik, bingung, kita nggak tahu jalannya di mana. Nah, karena kita mau bicara tersesat di hutan, Angga punya satu cerita nih tentang orang yang pernah tersesat di hutan. Nah, jadi begini ceritanya nih, coba dengarkan. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang bernama Rachel. Nah, dia dari Inggris, adik-adik. Nah, dia ingin berlibur di Perancis bersama teman-temannya tentunya. Lalu adik-adik, dia melakukan perjalanan bersama teman-temannya di hutan. Lalu dia tersesat dan terpisah dari teman-temannya. Wah, kasihan ya adik-adik ya, dia tersesat dan terpisah dari teman-temannya. Nah adik-adik, saat dia tersesat, dia sempat menelepon salah satu temannya dan mengatakan, "Aku tersesat," lewat voicemail pada waktu itu. Temannya, adik-adik tahu nggak? Temannya itu baru menyadari ada voicemail ini, ya, yang didapat dari temannya yang tersesat setelah 10 menit kemudian. Dan temannya ini adik-adik berusaha menelepon kembali
tetapi tidak ada balasan dari Rachel ini. Wah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sama Rachel ini? Penasaran kan? Nah, jadi adik-adik, teman-temannya langsung bergegas cepat-cepat mereka cari temannya yang tersesat ini. Tetapi ternyata Rachel tidak ditemukan, tapi mereka cari terus, mereka cari terus bersama teman-temannya. Dan alhasil adalah Rachel ditemukan tergelincir di sungai dan dia mati, adik-adik. Aduh, sedih ya adik-adik ya, sedih. Nah adik-adik, kisah yang tragis ini mengingatkan kita betapa berbahayanya saat kondisi kita di dalam ketersesatan. Ya, kondisi kita dalam ketersesatan. Nah adik-adik, tapi di zaman sekarang udah canggih. Kalau kita ke sebuah negara, walaupun kita tidak tahu jalannya, kita bisa sampai ke suatu tempat itu. Ya, tahu tidak adik-adik dengan cara apa? Ada namanya aplikasi Google Map atau Waze. Ya, nah biar Kak Angga ambil dulu nih, Kak Angga contohkan. Kak Angga ambil handphone Kak Angga dulu nih. Nah, Kak Angga mau coba kita mengaktifkan ya Google Waze-nya. Nah, adik-adik, contoh nih seperti ini. Ada namanya aplikasi Google Map atau Waze yang ada di handphone kita nih. Ini contoh nih, Kak Angga buka satu aplikasi namanya Google Map. Ya, Kak Angga buka. Oke. Nih, lalu Kak Angga kan karena pengen sekali ke Bali, tapi Kak Angga jalannya. Nah, kita coba aja begini. Kita minta sama Google-nya, kita bilang begini. Petunjuk jalan ke Bali. Nah, kita lihat. Bali 18 jam dan 1 menit dari lokasi Anda menggunakan mobil saat lalu lintas sepi. Oke. Berikut adalah petunjuk mengemudi. Oke, kita mulai adik-adik. Nah, saat kita mulai, maka apa yang terjadi? Seperti inilah dia. Nah, seperti gambar ini. Nah, di sini adik-adik ada petunjuk jalannya, ada bahkan estimasi waktunya 17 jam 57 menit. Jaraknya 1158 km. Nah, jika kita mau ke Bali, kita tahu jalannya kan adik-adik dikasih tunjuk tuh sama Google. Bener ya, dikasih tunjuk sama Google kan. Jadi Google itu untuk menunjukkan jalan. Jadi kemanapun adik-adik mau, tinggal tanya aja Google. Google akan kasih tunjuk jalan itu kepada adik-adik. Google akan kasih tunjuk tempatnya dan akan membuat adik-adik bisa sampai ke tujuan adik-adik. Keren ya, mantap sekali. Misalnya adik-adik mau kemana, mau ke Jogja, mau ke mana lagi, mau ke Israel mungkin ya. Tidak usah takut, Google bisa tahu itu adik-adik, atau Waze ya, pakai saja itu. Oke, paham ya adik-adik ya. Nah, Kak Angga masukin dulu nih handphonenya, udah cukup untuk jadi contoh ya. Nah adik-adik, itu Google, itu kelebihannya Google. Jadi kemanapun kita mau, ke tempat apapun kita pergi, biasanya kita tidak mungkin tersesat karena kita ditolong oleh map ini adik-adik. Tapi di zaman sekarang walaupun udah ada itu, tahu nggak bahwa Google itu punya kelemahan? Kira-kira adik-adik apa kelemahan dari Google atau map? Ternyata adik-adik, Google tidak bisa menunjukkan jalan ke rumah Bapa di surga. Ini dia nih, ini yang jadi persoalan adik-adik. Google itu tidak akan bisa membawa kita ke rumah Bapa di surga. Padahal Google kan maha tahu ya. Dia tahu semuanya, dia tahu mau pergi kemana, dia tahu, dia bisa penunjuk jalan. Tapi dia tidak bisa membawa adik-adik menunjukkan jalan ke rumah Bapa di surga. Tidak ditemukan adik-adik. Kalau adik-adik mau coba di rumah, coba saja, pasti tidak akan ketemu. Nah jadi inilah kelemahan daripada Google Map atau Waze. Nah adik-adik kalau begitu, jadi pertanyaannya, terus Kak Angga kalau mau ke surga itu, tempat di rumah Bapa itu, kita harus ngapain? Kita harus buat apa? Kita harus apa yang kita lakukan? Nah itu jadi pertanyaan kan adik-adik ya.
Ya, ini jadi pertanyaan kita. Apa yang harus kita naik, naik mobil apa, begitu ya mungkin dalam pikiran adik-adik ya. Atau naik pesawat apa, jalannya berbatu atau licin gitu kan, atau jalannya bagus atau tidak bagus. Itu jadi pertanyaan itu. Kira-kira kita harus ngapain supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa? Ya adik-adik ya. Nah, mari kita lihat adik-adik. Di dalam Alkitab kita tadi dikatakan, dalam Yohanes tadi dikatakan, akulah jalan, akulah, aku. Aku itu siapa adik-adik? Aku itu adalah Yesus. Ya. Jadi Yesus adalah jalan. Oke, perhatikan adik-adik. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, nangkap ya adik-adik ya. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, adik-adik sudah tahu nih sampai sini intinya ya. Jadi kalau kita mau sampai ke rumah Bapa harus melalui siapa adik-adik? Yesus. Nggak bisa melalui Google Map. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa pakai pesawat adik-adik. Nggak bisa pakai bus, kereta api. Nggak sampai nanti. Adik-adik bakalan tersesat. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak tersesat? Kita harus temukan jalan yang benar, jalan yang pas, rute yang pas. Dengan cara apa? Melalui Yesus. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Oke? Jadi seperti itu. Dengan cara seperti itulah adik-adik bisa sampai ke rumah Bapa di sorga. Nah, Kak Angga kasih contoh deh supaya adik-adik bisa gampang memahaminya. Adik-adik tahu Ruben kan? Yang boneka. Ya, itu kan biasanya dia suka nemenin kakak-kakaknya itu untuk bercerita kan. Nah, Ruben tahu ya. Ada yang tahu nggak di mana rumah Ruben? Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu. Kak Angga juga nggak tahu rumah Ruben di mana. Nah, seandainya nih Kak Angga ingin bertemu dengan Ruben, tapi Kak Angga nggak tahu rumahnya di mana. Kira-kira Kak Angga bisa sampai nggak ke rumahnya Ruben? Bisa atau tidak? Ingat ya, Kak Angga nggak tahu alamatnya, Kak Angga rumahnya pun nggak tahu, belum pernah ke rumahnya. Kira-kira bisa nggak Kak Angga sampai ke rumahnya? Kalau pakai Google, kan Kak Angga nggak tahu alamatnya. Kalau Kak Angga tahu alamatnya bisa pakai Google, tapi kalau nggak tahu alamatnya kan nggak bisa pakai Google adik-adik. Kira-kira Kak Angga bisa nggak sampai ke rumah Ruben kalau Kak Angga nggak tahu alamatnya, nggak tahu rumahnya? Bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya tinggal cari saja orang yang pernah pergi ke rumah Ruben. Minta antarin sama orang yang pernah ke rumah Ruben, ya. Jadi supaya sampai ke rumah Ruben, caranya cari orang yang pernah ke rumah Ruben dan minta antarin ke rumah Ruben. Otomatis adik-adik bakalan sampai ke rumah Ruben. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu contoh nih. Jadi sama juga. Kalau kita mau ke rumah Bapa kita yang di surga, bagaimana caranya? Caranya kita harus tahu dulu siapa yang pernah ke rumah Bapa. Kita harus tahu dulu siapa yang pernah ke sorga. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu orang atau siapapun yang pernah ke sorga, maka kamu harus ikutin dia. Benar ya? Kalau kamu tidak ikutin dia, maka kamu adik-adik semua tidak akan bisa sampai ke sorga. Nah, jadi yang pernah ke sorga adalah siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Dia berasal dari surga, lalu turun ke dunia, lalu naik lagi ke surga. Ya adik-adik ya. Jadi yang bisa membawa kita ke surga adalah Tuhan Yesus, karena dia yang pernah ke surga. Amin adik-adik ya. Jadi tidak ada cara lain untuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Semuanya akan tersesat. Kita bakalan tersesat dan tidak akan pernah sampai
ke sorga. Nah adik-adik, jadi kalau kita sudah tahu jalan satu-satunya untuk bisa menuju sorga adalah melalui Yesus Kristus, oleh sebab itu adik-adik dari sekarang yuk, mari kita harus percaya Yesus, kita harus ikutin Yesus, kita harus mauin apa yang dikatakan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Oke? Oke adik-adik, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang mampu membawa kita ke surga. Zaman sekarang adik-adik udah banyak orang-orang gampang meninggalkan Yesus adik-adik. Mereka meninggalkan agama mereka karena uang. Mereka meninggalkan agama mereka meninggalkan Yesus mereka karena pasangan mereka. Adik-adik, dari sekarang Kak Angga mau bilang, jangan pernah seperti itu. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun itu tawaran-tawaran yang ada, ingat hanya Yesus yang bisa membawa kita ke rumah Bapa, tidak ada yang lain. Nah adik-adik sudah percaya belum bahwa Yesus adalah jalan? Angkat tangannya yuk, yang udah percaya angkat tangan, boleh angkat tangan. Katakan, aku percaya, ayo sama-sama katakan, aku percaya bahwa Yesus adalah jalan. Oke, jika adik-adik percaya bahwa Yesus adalah jalan sekaligus Tuhan kita, juru selamat kita, maka ayo adik-adik kita ikutilah Yesus. Ya, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Amin adik-adik. Oke. Nah, Kak Angga mau kasih super ayat nih. Super ayat kita adalah yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yuk mari sama-sama kita ucapkan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Oke adik-adik, itu super ayat kita hari ini. Mari dihafal. Jangan lupa di-share nanti di grup ya, supaya kita upload. Oke, mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk bisa mencapai surga. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, bantu kami agar kami tetap mengikuti Yesus, agar kami tetap mengikuti kemana Engkau pergi dan melakukan apa yang Tuhan mau buat kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak undang bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Tuhan, ibadah kita selesai. Terima kasih Papa, Mama, dan adik-adik semua untuk sukacita yang kita rasakan hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.